Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Reji, perkenalkan saya Husnul Khotami Kindi. Saya ditugaskan di Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, Jabatan Paranata Komputer Ahli Pertama, dan saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Angkatan 13 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil analisa tugas saya di dalam materi agenda 3 manajemen ASN, yang dimana tugas itu akan membahas tentang isu-isu aktual yang ada di unit kerja masing-masing. Dan di sini saya akan membahas 3 isu aktual yang terdapat di instansi kerja saya. Yang pertama itu adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, yang kedua kurangnya literasi digital pegawai, dan ketiga tidak ada digitalisasi manajemen jadwal dan deadline tugas. Dan ketiga isu ini akan kita bahas satu persatu, mulai dari data dan fakta, dampak, pihak yang terdampak, dan apa hubungannya dengan mata pelatihan manajemen ASN. Oke, kita masuk ke isu yang pertama, yaitu keterbatasan infrastruktur TI. Di sini ada data dan fakta yang sudah saya sajikan, di mana data dan faktanya tidak meratanya jaringan internet dan perangkat keras kantor yang telah usang. Dampak yang dihasilkan ada 3, yaitu memperlambat pekerjaan secara digital, surat digital tidak terkirim tepat waktu, dan menghambat akses informasi dan aplikasi kepegawaian. Lalu ada bagian pihak terdampak, dan pihak terdampak itu ada pegawai, instansi, dan Kementerian Agama. Terus masuk ke poin keempat, ada keterkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Jadi ini berkaitan dengan pengadaan perangkat untuk digitalisasi ASN. Selanjutnya kita membahas isu yang kedua, yaitu kurangnya literasi digital pegawai. Oke, kita mulai dari data dan fakta. Pegawai belum mahir dalam menggunakan aplikasi perkantoran, contohnya seperti Microsoft Excel, Office, dan lain-lain. Dampak yang dihasilkan ada 3, yaitu yang pertama memperlambat pekerjaan secara digital, yang kedua ketergantungan kepada rekan kerja, yang ketiga kesulitan menggunakan aplikasi e-office. Dan ada pula pihak yang terdampak, yaitu pegawai, instansi, dan Kementerian Agama. Lalu kita lanjut ke keterkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Kali ini berkaitan dengan manajemen teknologi dan adaptasi digital. Lanjut ke isu yang ketiga, yaitu tidak ada digitalisasi manajemen jadwal dan tugas. Di sini ada data dan faktanya, pegawai belum memanfaatkan aplikasi manajemen jadwal sebagai pengingat deadline. Lalu ada dampak yang dihasilkan. Yang pertama, resiko ada tugas yang lupa untuk dikerjakan. Hal ini pernah terjadi di satuan kerja saya, di mana saking banyaknya tugas yang masuk, kami lupa mengerjakan tugas yang deadline-nya harus didahulukan. Terus masuk ke dampak yang kedua, pegawai kewalahan ketika diberi tugas yang banyak seperti yang saya bilang tadi. Terus ada dampak yang ketiga, sulit mengatur prioritas kerja. Dan ada pula pihak yang terdampak, yaitu pegawai, pimpinan instansi, dan Kementerian Agama. Untuk poin keempat, ada keterkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Hal ini berkaitan dengan penerapan manajemen ASN modern. Oke, setelah kita membahas 3 isu tadi, terus kita harus menentukan core issue dengan menggunakan metode analisis. Di sini saya menggunakan metode USG dengan skala 1 sampai 5, di mana skala 1 itu tidak serius, skala 2 kurang serius, 3 cukup serius, 4 serius, dan 5 sangat serius. Di sini bisa dilihat hasil analisis saya, di mana isu pertama, keterbatasan infrastruktur TI, memiliki nilai urgensi 5, di mana itu sangat serius. Ada nilai seriousness-nya 5 dan growth juga 5, total 15. Untuk isu kedua, kurangnya literasi digital pegawai, di mana nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Total nilainya adalah 12. Untuk isu yang ketiga, tidak ada digitalisasi manajemen jadwal dan deadline tugas, di mana urgensinya 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 4, sehingga mendapatkan total 10. Dari hasil total analisis ini, kita akan dapat menemukan isu yang menjadi prioritas dan paling tidak prioritas. Lalu saya mengurutkannya dengan angka 1 sampai 3, di mana keterbatasan infrastruktur digital TI mendapat prioritas pertama, kurangnya literasi digital pegawai mendapat prioritas kedua, dan tidak ada digitalisasi manajemen jadwal dan deadline tugas mendapat peringkat ketiga. Jadi dari hasil ini kita akan membahas keterbatasan infrastruktur TI sebagai core issue kita kali ini. Setelah melakukan tapis menggunakan USG,
kita harus menentukan akar masalahnya dengan diagram fishbone. Jadi di sini kita bisa melihat akar penyebab dari masalah-masalah yang ditimbulkan atau isu keterbatasan infrastruktur TI ini. Di mana yang pertama itu ada pegawai kurang memahami kebutuhan teknologi, minim tenaga teknis khusus IT, dan kurang komunikasi antara user dan pengelola TI. Lalu kita lanjut ke bagian machine. Yang satu, komputer atau laptop banyak yang usang atau spesifikasi rendah. Yang kedua, server tidak memadai untuk sistem aplikasi yang berkembang. Dan ketiga, software belum terupdate dan kurang lisensi resmi. Untuk bagian metode, yang pertama itu belum ada SOP penggunaan infrastruktur digital. Yang kedua, sistem pemeliharaan perangkat tidak terstruktur. Dan ketiga, tidak ada perencanaan jangka panjang terkait pengadaan IT. Lalu kita lanjut ke material. Yang pertama itu jaringan internet terbatas dan sering tidak stabil. Yang kedua, kabel jaringan rusak. Tiga, kurangnya perangkat pendukung seperti router, switch, dan UPS. Lalu lanjut ke bagian environment atau mother nature. Yang pertama, sinyal internet lemah di lingkungan kantor, dan kedua, kurangnya monitoring dan evaluasi penerapan TI. Kita lanjut ke measurement. Nomor satu, tidak ada audit dan evaluasi infrastruktur. Yang kedua, monitoring real time jaringan belum tersedia. Yang ketiga, laporan insiden TI, downtime tingkat helpdesk tidak ada. Oke, setelah kita tahu akar masalah dari isu tersebut, maka dapat digagaskan beberapa solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama itu, saya mengusulkan usulan upgrade perangkat, di mana yang pertama itu menambah perangkat access point untuk memperkuat sinyal Wi-Fi. Jadi karena di instansi kerja itu hanya ada satu access point, jadi untuk ruangan-ruangan seksi lain itu kadang tidak mendapatkan sinyal Wi-Fi, sehingga mereka harus memakai data masing-masing, internet data dari HP, lalu menyalakan hotspot tethering. Yang kedua, alternatifnya, jika kita tidak bisa menyediakan akses point untuk setiap ruangan, saya mengusulkan untuk menarik kabel LAN masing-masing satu ke tiap ruangan dan menjadikan satu laptop atau komputer sebagai akses point. Jadi untuk Windows 8 sampai ke atas tuh dia sudah ada menu untuk menjadikan di komputer itu menjadi access point dan menyalakan hotspot. Jadi dia menerima sinyal dari kabel, lalu dia memancarkan sinyal wireless sama seperti hotspot pada handphone. Yang ketiga itu upgrade RAM komputer minimal 8 GB dan memasang SSD minimal 256 GB untuk unit kerja prioritas. Dan gagasan solusi kedua itu adalah SOP perawatan perangkat, di mana membuat rancangan panduan perawatan komputer dan jaringan. Hal ini dibutuhkan agar perangkat keras yang digunakan tidak cepat rusak dan tahu cara penanganannya agar bisa tahan lama. Yang kedua itu membuat jadwal maintenance secara berkala, bisa dibuat sebulanan atau per tahun. Lalu gagasan solusi ketiga itu ada audit perangkat, di mana kita melakukan pendataan kondisi komputer, printer, dan jaringan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik dan fungsional perangkat. Jadi semua gagasan solusi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur TI agar dapat mendukung kinerja ASN digital. Baik, itu saja hasil analisis tugas saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.